Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita tafsir Juz Amma, Juz 30, dan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tafsir surat An-Nasr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idza jaa nasrullahi wal fath. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hadirin azinallahu wa iyyakum. Surat An-Nasr adalah surat Madaniyah yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan surat An-Nasr ini disebutkan surat yang paling terakhir turun. Surat yang paling terakhir turun, yang diturunkan full suatu surat An-Nasr ini. Adapun ayat mana yang terakhir Allah turunkan dari Al-Quran, ini ada khilaf di kalangan para ulama, berporos di dua pendapat, dua ayat. Ada khilaf. Ada yang menyatakan ini yang paling akhir, ada yang menyatakan yang itu. Yang pertama itu di surat Al-Baqarah ayat 281. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat yang paling terakhir turun itu surat Al-Baqarah ayat 281. Allah SWT berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan jagalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari di waktu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing akan diberi balasan yang sempurna atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Nah, ini sebagian ulama berpendapat ayat ini yang ayat paling terakhir turun dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 281. Afwan azin bismillah. Sebagian ulama berpendapat yang terakhir turun itu surat Al-Maidah ayat 3. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sebagian ulama berpendapat ayat itu yang terakhir turun. Wallahu taala alam, ya, ini ada khilaf masalah ayat yang mana yang terakhir turun. Tapi kalau kita berbicara surat yang terakhir turun, yang diturunkan full langsung satu surat secara sempurna, itu surat An-Nasr ini. Diturunkan ketika Nabi SAW sedang haji wada. Dan surat An-Nasr ini berbicara atau menjelaskan tentang kemenangan Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Konteks surat ini berbicara tentang kemenangan yang diraih oleh Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Kayak Nabi SAW setelah Fathu Makkah itu, di Makkah Nabi diriwayatkan dia pernah sholat duha sampai 8 rakaat waktu itu. Waktu di Makkah, waktu habis Fathu Makkah, karena baru bersyukur kepada Allah SWT. Tapi surat ini tidak langsung turun di momen itu.
Kita tahu bersama Fatu Makkah itu terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Insya Allah sudah, narasi sudah dijelaskan di kajian sirah di sini, sudah lewat pembahasan Fatu Makkah. Tahun ke-8. Nah, tapi surat ini tidak langsung turun di tahun itu, tapi turunnya di Haji Wada. Haji Wada itu tahun ke-10. Sudah menjelang wafatnya Nabi SAW. Dan surat An-Nasr ini juga disebut dengan surat At-Tawdi', surat perpisahan. Karena dengan turunnya surat ini menjadi penanda bahwasanya tugas Nabi SAW sudah selesai dan ajal beliau sudah dekat. Surat An-Nasr. Baik. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis yang cukup panjang tentang Ibnu Umar menceritakan momen yang beliau alami ketika itu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar ketika itu ngajak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil. Kita tahu Ibnu Abbas ini siapa, hadirin? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ulamanya umat ini. Mufassir hadil ummah, ahli tafsirnya umat Islam. Makanya hampir seluruh tafsir Al-Quran itu merujuk ke tafsirannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini beliau sepupunya Nabi SAW, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi umurnya jauh sekali dari Nabi. Nabi SAW meninggal dunia, Ibnu Abbasnya masih kecil. Waktu Nabi SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas sekitar 10 tahun usia beliau. Dan Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskan anak ini dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Makanya masyhur ya, Al-Quran ini banyak ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas orangnya sangat cerdas. Makanya al-habrul ummah, dia lautan ilmu, ulamanya umat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, waktu dia masih kecil sama Umar bin Khattab diajak kumpul duduk sama bapak-bapak seumuran Umar, ya, teman kumpulnya Umar. Umar tua, jauh di atas Ibnu Abbas. Tapi Umar bin Khattab umurnya di bawah Nabi SAW. Ketika lagi tempat kumpulnya sama sahabat-sahabatnya Umar, ini bapak-bapak bilang, wahai Umar, kamu kenapa masukin anak kecil ini? Ngapain kamu bawa masuk ikut kumpul sama kita anak kecil ini? Kami juga punya anak seumuran itu. Kata Umar bin Khattab, dia bilang, seperti itulah yang kalian tahu, kata Umar. Kemudian Umar ngundang lagi dia, sahabat-sahabatnya kumpul lagi, dan dipanggil lagi Ibnu Abbas sama Umar. Sengaja Umar kumpulin untuk menunjukkan kepada bapak-bapak ini kecerdasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ketika lagi kumpul, Umar nanya, wahai bapak-bapak sekalian, apa pendapat kalian tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya? Apa pendapat kalian tentang surat itu? Tentang ayat-ayat dalam surat itu? Maka mereka berkomentar macam-macam. Ya, itu berarti Allah memerintahkan kita agar kita memuji Allah, minta ampun kepada Allah, agar kita diberi pertolongan, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam komentar yang lainnya pada berspekulasi menjawab pertanyaan Umar. Kemudian ada macam-macam nih jawabannya. Oh, itu berarti Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu jawabannya bapak-bapak itu. Kemudian Umar nanya, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat itu? Kata Ibnu Abbas, pendapat saya tentang ayat itu menandakan ajal Nabi sudah dekat. Bingung bapak-bapak ini. Kok jauh sekali dia maknanya ayat itu? Ya, kata Ibnu Abbas, ya itu pertanda bahwasanya wafat Rasulullah SAW sudah dekat, dan Allah memberitahu Nabi SAW dengan ayat tersebut, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya maksudnya penaklukan kota Mekah, itulah tanda ajalmu sudah dekat, wahai Muhammad, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, sungguhnya dia maha menerima taubat. Kemudian kata Umar setelah mendengar komentar Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui penafsiran tersebut selain yang
yang kamu pahami. Maksudnya apa? Umar juga memahami seperti itu. Umar orang cerdas. Umar orang faqih. Kalau dia tidak cerdas, tidak faqih dalam ilmu dalam agama, tidak mungkin jadi khalifah. Umar tahu itu maknanya sama seperti yang Ibnu Abbas pahami. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya Ibnu Abbas, tajamnya pandangan beliau radhiyallahu taala anhuma. Dan emang benar yang beliau tafsirkan bahwasanya surat ini pertanda mendekatnya ajal Nabi SAW, dan tidak lama setelah turun surat ini Nabi SAW meninggal dunia. Jadi karena Ibnu Abbas memandang ayat ini, surat ini sebagai pertanda mendekatnya ajal Nabi SAW dengan perintah di situ, perintah kepada Nabi SAW untuk beristighfar. Perhatikan, ana ulangi sekali lagi. Kenapa Ibnu Abbas bisa memandang bahwasanya surat ini turun pertanda bahwasanya ajal Nabi SAW sudah dekat? Karena dalam surat tersebut disebutkan, diperintahkan kepada Nabi SAW untuk beristighfar, suruh beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian hadirin? Kenapa demikian? Karena kita dalam syariat kita ini, kita memang dianjurkan beristighfar, bertaubat setelah kita selesai melaksanakan sebuah ibadah. Setelah kita tuntas selesai melaksanakan suatu ibadah, kita disuruh istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pertanda tugas beliau sudah selesai, sudah hampir finish. Makanya Allah menyebutkan telah datang kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan untukmu wahai Muhammad. Bertasbihlah dan dengan memuji Allah, wastaghfirhu, istighfar, minta ampun, beristighfar engkau Muhammad kepada Allah, innahu kana tawwaba. Dari situ Ibnu Abbas memandang, oh ini berarti tanda misi beliau SAW sudah selesai dengan diperintahnya Nabi SAW untuk beristighfar. Karena memang begitu kita di dalam Islam, dalam perkara-perkara mulia, perkara-perkara soal amalan-amalan saleh, dalam syariat kita dianjurkan untuk menutupnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia kebiasaan syariat, seperti perintah syariat seperti itu. Biasanya kita kalau selesai melakukan sebuah amalan, kita dianjurkan untuk menutupnya dengan istighfar. Contohnya seperti apa hadirin? Contohnya kita selesai sholat, bismillah. Selesai kita sholat baru salam. Selesai nih, baru ibadah. Kita disuruh bilang apa? Alhamdulillah selesai sholat. Atau suruh istighfar. Istighfar. Sholat adalah puncaknya ibadah fisik. Cuma yang pertama kali kita diperintahkan untuk mengucapkan selesai salam apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar. Tak ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga setelah kita selesai tahajud, ya, yang biasa tahajud di malam hari, ya, bisa tahajud, masih banyak waktu, misalnya dia, ada banyak waktu dia habis sholat, dia sempatkan tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, bagus sekali itu, ya, di momen-momen itu pas sholat malam, di sholat, kalau bisa ada waktu baca Al-Quran. Nah, menjelang akhir sebelum fajar, usahakan banyak istighfar di situ. Dan itu kebiasaan orang-orang soleh. Dan begitulah yang Allah SWT menyebutkan tentang kebiasaan orang-orang soleh, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang soleh yang mereka puasa di siang hari, mereka menghidupkan malam dengan ibadah, tapi di waktu sahar, waktu sahur, menjelang terbit fajar, di penghujung malam, yang mereka lakukan apa? Beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dalam ayat lain, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar pada Allah SWT. Mereka habis ngapain itu? Mereka beristighfar itu. Habis maksiat? La, habis sholat malam. Habis menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah SWT, dia tutup dengan beristighfar kepada Allah SWT. Kemudian juga Allah memerintahkan jamaah haji. Setelah mereka selesai wukuf, yang mana wukuf itu inti dari ibadah haji itu sendiri. Wukuf itu intinya ibadah haji. Selesai dia melaksanakan wukuf, ini rukun inti dari ibadah haji, wukuf di Arafah itu. Setelah selesai waktu wukufnya, habis terbenam matahari, jamaah haji diperintahkan bertolak menuju
Muzdalifah, apa yang Allah perintahkan kepada jamaah haji ini? Beristighfar. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Perintahkan kepada jamaah haji, kemudian bertolaklah kalian ke tempat bertolaknya banyak orang-orang yang banyak. Maksudnya di Arafah disuruh bertolak menuju ke Muzdalifah. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Dalam surat Al-Baqarah sebutnya. Setelah selesai mereka wukuf, istighfar kepada Allah. Suruh minta ampun, beristighfar, bertaubat. Selesai wukuf haji. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikian juga kita kalau habis bermajelis. Majelis nih kita majelis nih. Sekarang kita lagi bermajelis nih. Kita nggak lagi maksiat nih, lagi majelis di masjid, lagi yang bahas firman Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita bermajelis dianjurkan kita baca apa? Istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beristighfar kepadamu dan bertaubat kepadamu. Suruh istighfar. Kita habis majelis. Demikian juga kita habis wudu. Ibadah wudu itu kita bersuci. Allah suka sama orang-orang yang bersuci. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang sering bertaubat dan orang yang bersuci. Habis wudu kita suruh baca apa? Di antara rangkaian doa wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat kepadamu ya Allah. Taubat, kita minta supaya dijadikan orang-orang yang bertaubat, berhabis ibadah. Dan berbagai contoh yang lainnya. Kenapa demikian hadirin? Kenapa dalam syariat kita itu biasa kita disuruh menutup amal soleh kita dengan istighfar? Karena amal kita pasti banyak cacatnya. Amal soleh yang kita kerjakan itu pasti banyak kurangnya, pasti tidak sempurna. Amalan yang kita kerjakan itu tidak layak, tidak pantas untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Agung. Apakah kita merasa sholat kita ini layak, pantas untuk kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang seperti itu? Khusyuk kita berantakan, gerakan kita mungkin masih nggak benar terkadang, ya. Niat kita mungkin juga kurang dan lain sebagainya. Sholat seperti itu layak nggak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Nggak layak. Nah, karena kita tahu sholat kita ini nggak sempurna, banyak kurangnya, cacat, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar supaya kita nggak ujub sama amal kita. Jangan kita ujub sama amal soleh kita, jangan bangga. Karena amal kita itu banyak kurangnya, pasti banyak cacatnya. Jangan kita bangga, suruh kita istighfar habis beribadah tuh. Istighfar minta ampun, bukan malah bangga. Lihat ada temannya lagi banyak masalah, makanya lu sholat dong kayak gue. Masya Allah. Sholatnya kayak bener aja sholatnya. Kan dia sombong jadi sama sholatnya. Bis dari mana loh? Biasa, dari masjid sholat. Masya Allah. Nah, orang kalau dia tidak menanamkan poin ini, bisa jadi dia ujub sama ibadahnya. Bangga dia sama ibadahnya. Padahal dia bisa melaksanakan ibadah itu karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan dari Allah, kita nggak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, antum nggak mau duduk di masjid ini saat ini, antum nggak mau. Allah yang menggerakkan hati antum, taufik dari Allah, mau datang ke sini, duduk di majelis ini. Makanya kita nggak boleh bangga ujub dengan amal kita. Makanya kita setiap amal soleh kita tutup dengan istighfar. Anjurkan tuh beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Nabi SAW diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah SWT, ini menandakan bahwasanya dakwah beliau sudah sempurna, misi dakwah beliau sudah hampir selesai. Nah, maka itu menandakan bahwasanya umur Nabi SAW sudah akan berakhir. Itu yang difahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan itu benar, ya. Ini disebutkan dalam tafsir Baydawi dan tafsir As-Sa'di, tafsir yang lainnya penjelasan ini. Baik, sekarang kita masuk. Allah SWT berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW untuk menaklukkan orang-orang Quraisy dan mengalahkan musuh-musuh Nabi yang lainnya.
Allah tolong Nabi SAW. Adapun al-fath, idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah. Nasr itu pertolongan. Al-fath artinya kemenangan. Adapun al-fath, idza jaa nasrullah wal fath, al-fath artinya kemenangan. Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ijma' ulama, sepakat ulama, maksudnya al-fath di sini adalah Fathu Makkah. Adalah Fathu Makkah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi SAW menaklukkan kembali kota Mekah setelah beliau terusir dari Mekah selama 8 tahun. Ya, Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah, diusir, berhijrah ke Madinah. Nah, dari hitungan tahun Hijriah itu mulai pas awal Nabi hijrah itu. Makanya setelah 8 tahun, pasti tahun ke-8 Hijriah, Nabi kembali bawa sekitar 10.000 pasukan mau merebut kembali kota Mekah. Dan Allah menangkan beliau tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan yang berarti Nabi menguasai kota Mekah. Dan tidak petatang petenteng Nabi SAW. Antum mungkin sudah dijelaskan di kajian sirah di sini oleh Ustaz Helmi. Bagaimana ketika Fathu Mekah. Dengan tawadhu'nya Nabi SAW. Tawadhu' enggak petatang petenteng. Subhanallah, kalau Nabi seandainya mau sombong ketika masuk kota Mekah itu Nabi bisa, tapi enggak. Nabi dengan tawadhu'nya, enggak petatang petenteng ke musuh-musuh yang sangat menzolimi Nabi ketika itu. Dulu tuh mereka itu musuh-musuh, tapi Nabi maafkan mereka semua. Nabi masuk dengan rendah hati masuk ke kota Mekah. Naik atas untanya Nabi SAW. Karena Nabi SAW tahu itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang bantu. Makanya tadi kita bilang, semua ibadah kita bisa kita jalankan karena pertolongan Allah, bukan karena takwa, bukan karena kita bangga nih saya orang soleh, saya orang bertakwa lah. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nolong kita bisa melaksanakan ibadah itu. Allah yang menolong kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah, hadiri majelis ilmu, pertolongan Allah. Maka jangan kita bangga, jangan kita ujub, rendah hati, rendah diri, perbanyak istighfar. Istighfar karena ibadah yang kita kerjakan ini masih belum sempurna. Taib. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi, ayat kedua, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau wahai Muhammad telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah. Yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Berbondong-bondong orang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Rame-rame. Dari suku ini, kabilah itu datang semua masuk Islam. Membaiat Nabi SAW setelah Fathu Makkah. Penduduk Makkah hampir seluruhnya masuk Islam setelah penaklukan itu. Melihat itu suku-suku yang lain semuanya ikut berbondong-bondong masuk Islam, memeluk agama Islam, dan itu kemenangan yang luar biasa Allah berikan untuk Nabi SAW. Kayak Allah mention dalam ayat yang Allah sebutkan, "Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja." Kenapa bisa seperti itu hadirin? Kenapa setelah Fathu Makkah, ini ada faedah yang bagus di sini. Kenapa setelah Fathu Makkah itu seluruh manusia, khususnya di Jazirah Arab, kebanyakan berbondong-bondong semua masuk Islam? Setelah Fathu Makkah, bismillah. Rahasianya, kenapa mereka berbondong-bondong setelah Fathu Makkah masuk Islam? Rahasianya, pertama, Quraisy, bangsa Quraisy, suku Quraisy yang menguasai kota Mekah, itu suku yang paling tersohor dan paling disegani di Jazirah Arab. Ini catat baik-baik. Orang Quraisy itu sangat disegani luar biasa di Jazirah Arab. Suku Quraisy ini. Kenapa? Karena mereka penjaga kota Mekah. Mereka yang menjaga Ka'bah. Dan orang-orang Arab dulu di Jazirah Arab zaman jahiliyah itu semuanya mereka mengagungkan Ka'bah, hadirin. Semua mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka haji dari zaman jahiliyah, orang datang ke sana haji ke Mekah. Dan mereka tahu yang menguasai kota Mekah itu orang Quraisy. Mereka tahu orang Quraisy yang menguasai di situ. Dan mereka semua haji. Pergi, mereka memuliakan Ka'bah, mereka memuliakan kota Mekah. Makanya ketika Abraha mau datang menghancurkan Ka'bah, dia tahu nih pasukan besar sekali Abraha bawa menuju Mekah mau menghancurkan Ka'bah. Dan mereka tahu itu Ka'bah, mereka bisa haji ke situ. Sebagian suku-suku ini ada yang berani nekat ngelawan, mau coba menghadang pasukan besar itu. Perang, beberapa kali perang kalah.
Jalan lagi, ada yang coba suku ini mau menghadang supaya jangan sampai dia ke Mekah ini orang. Nekat ya, padahal nggak seimbang. Besar sekali pasukan, cuman mereka rela korban nyawa demi menjaga Ka'bah. Orang-orang suku-suku Arab ketika itu. Dia tahu betul Ka'bah ini mulia, mereka muliakan Ka'bah. Kemudian ketika Abraha sudah masuk ke kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah turunkan kirim pas burung berbondong-bondong yang Allah ceritakan surat Al-Fil ya. Allah kirim dan Allah hancurkan itu pasukannya Abraha, semuanya Allah hancurkan. Kabar ini kejadian ini disaksikan dan kabar ini terdengar di semua jazirah Arab. Mereka menyaksikan tuh bagaimana Allah bela orang-orang Quraisy ini. Allah jaga Ka'bah sampai dihancurkan tuh pasukan Abraha, dihancurkan semua untuk membela Ka'bah, menjaga orang-orang Quraisy. Maka semakin naik popularitas, semakin tersohorlah nama suku Quraisy ini di Jazirah Arab. Semakin mereka disegani setelah kejadian pasukan gajah itu. Maka setelah itu kalau mereka pergi busa safar ya kemana gitu, sangat disegani mereka. Orang Quraisy, oh disegani luar biasa. Oh ini orang luar biasa ini, suku terhormat Quraisy. Nah, ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah, kan perang nih beberapa kali. Pas perang Badar ya antara orang Quraisy sama Nabi perang. Setahun kemudian pecah perang Uhud tahun ketiga Hijriah, Syawal. Perang Badar 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Uhud 3 Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang lagi orang Quraisy sama Nabi di Madinah. Kemudian di tahun kelima pecah lagi perang Ahzab. Besar sekali kumpul semua ini. Kumpul pasukan mau nyerang Madinah. Perang lagi sama Nabi SAW. Dan terus beberapa kali ada pertempuran antara suku Quraisy sama Nabi SAW dan pasukan dan kaum Ansor di Madinah. Nah, suku-suku yang ada di sekitar itu nunggu. Ini endingnya gimana nih? Kira-kira endingnya yang bakal menang siapa? Antara Muhammad atau orang Quraisy? Mereka nunggu. Lihat, mereka nunggu gimana endingnya. Mereka tahu nih orang Quraisy suku yang terhormat, suku yang ibaratnya dijaga sama Allah SWT. Mereka punya kampung halaman Mekah dijaga. Makanya mereka nunggu. Kalau seandainya Muhammad menang sama mereka, berarti dia betul Nabi, nggak mungkin salah sudah. Karena itu nggak mungkin ditaklukkan suku itu. Nggak mungkin ada yang bisa menaklukkan kota Mekah, nggak mungkin. Allah jaga, Allah kirim burung untuk menghancurkan pasukan yang mau menyerang kota Mekah. Makanya mereka nunggu nih, kalau seandainya Muhammad beneran menang sama orang Quraisy, apalagi kalau sampai menaklukkan Mekah, berarti betul dia Nabi. Maka mereka nunggu tuh bertahun-tahun. Sampai tahun ke-8 Hijriah, Nabi bawa sekitar 10.000 pasukan mau menaklukkan kota Mekah, dan benar Nabi berhasil menaklukkan, menguasai kota Mekah. Maka mereka baru, oh betul, ini berarti dia betul Nabi. Kalau dia Nabi, tidak mungkin dia bisa menaklukkan kota Mekah, nggak mungkin. Karena dia betul, dia Nabi, berarti benar ini. Dia bisa menaklukkan kota Mekah, berarti dia betul seorang Nabi. Maka dari situlah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Makanya di tahun ke-9 itu Amul Wufud istilahnya ya. Jadi di tahun itu banyak sekali utusan-utusan dari kabilah, dari negeri-negeri yang lain ya, untuk datang menemui Nabi SAW mengikrarkan syahadat mereka. Maka bisa di Amul Wufud Nabi pakai baju yang bagus, yang rapi untuk menyambut mereka orang-orang yang datang di tahun ke-9, setahun setelah Fatu Makkah. Itu rahasianya. Dan setelah kejadian ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Sebelum Fatu Makkah ya masih begitu, masih perang-perang ya, masih panas lah keadaan. Tapi setelah Fatu Makkah, Jazirah Arab sudah hampir seluruhnya dikuasai oleh Islam ketika itu. Ada lagi pertempuran setelah itu ya, nggak lama setelah Fatu Makkah, pertempuran peperangan Hunain, nggak jauh dari Makkah. Kemudian Tabuk, tapi kalau Tabuk ini bukan sama orang Arab, sama orang kerajaan Romawi, perang Tabuk. Walhasil rahasianya itu. Makanya Allah sebutkan manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam, itu rahasianya. Setelah Fatu Makkah itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Istighfar, minta ampun kepada Allah.
Setelah datang kemenangan dan pertolongan Allah, kemudian kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Kemenangan yang luar biasa. Lalu apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu. Istighfar engkau Muhammad kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Baik, setelah Allah menjelaskan tentang nikmat dan karunia, kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyuruh beliau untuk bertasbih, memuji Allah, dan beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Mungkin timbul pertanyaan, apakah Nabi SAW berbuat kesalahan dalam dakwahnya selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sehingga diperintahkan untuk beristighfar? Karena Nabi SAW merasa dakwahnya mungkin belum sempurna, mungkin ada kurang-kurangnya, ya makanya beliau tidak ujub, tawadhu, tidak ujub, tidak bangga dengan pencapaian beliau SAW. Itu pencapaian luar biasa, dari pengorbanan yang luar biasa. Nabi sampai rela terusir, ya sahabat-sahabatnya ada yang terbunuh dan lain sebagainya, perang, tumpah darah, berdakwah, meninggalkan kampung halamannya, kesedihan demi kesedihan, penderitaan demi penderitaan, Nabi jalankan sampai Allah bukakan kemenangan itu. Setelah lama sekali, saya sekitar 21 tahun, Allah berikan kemenangan karunia yang luar biasa, tapi Nabi tidak berbangga dengan pencapaian tersebut, tidak bangga, tidak ujub. Dan makanya Nabi SAW diperintahkan untuk beristighfar, dan setelah itu pun beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu panutan beliau SAW. Lihat contoh bagaimana Nabi SAW yang dakwah beliau ya bisa dikatakan sangat sukses luar biasa. Ya, alhamdulillah melalui sebab perjuangan Nabi SAW berdakwah dan perjuangan para sahabatnya menyampaikan, menyebarkan agama Islam ini, kita saat ini memeluk agama Islam. Alhamdulillah, perjuangan beliau dan dilanjutkan oleh perjuangan para sahabat beliau berdakwah luar biasa, sukses dakwah Nabi SAW. Tapi beliau tidak ujub, tawadhu, beristighfar. Maka ini juga contoh ya bagi semua para dai-dai untuk tidak ujub. Ya, dakwah kita sangat kurang ya. Tidak ada apa-apanya dibandingin bagaimana perjuangan Nabi SAW. Makanya kita jangan berbangga diri ya, tawadhu, berbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum, setelah turun ayat ini, setelah turun surat An-Nasr ini, perintah Nabi SAW untuk bertasbih, beristighfar, bertaubat. Setelah turun surat An-Nasr ini, Nabi SAW banyak bertasbih dan beristighfar. Sering beliau setelah turun surat An-Nasr ini, beliau bertasbih dan beristighfar dalam ruku dan sujud beliau SAW. Makanya dalam di antara bacaan zikir sholat, ya mungkin Ustaz Rahmat sudah mengajarkan juga, sudah dibahas. Kan kita kalau ruku kan bacanya Subhan Rabbiyal Azim. Kalau sujud Subhan Rabbiyal A'la. Nah, mungkin sebagian ada yang belum tahu, ada doa lain. Ada doa lain yang masyru' juga. Nah, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kita bisa baca dalam ruku dan sujud kita. Selain Subhan Rabbiyal Azim atau Subhan Rabbiyal A'la, kita baca apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfirli. Ada yang pernah praktekkan itu? Tahu ya insyaallah ya. Jadi kita nggak cuma itu bacaan ruku, kita bisa pakai yang itu. Dan ini sahih riwayat Bukhari. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi setelah turun surat An-Nasr ini, jadi beliau ketika ruku dan sujud, beliau sering sekali, karena perintah Allah perintahkan Nabi untuk beristighfar, tasbih dan beristighfar. Makanya beliau baca itu dalam ruku dan sujud beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Kayak kalau kita Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la kan sunnahnya 3 kali ya. Sunnahnya 3 kali. Kalau misalnya antum lagi ruku baca Subhan Rabbiyal Azim itu sekali, boleh nggak? Sah nggak? Sah, boleh. Ya, yang wajib sekali, sunnahnya 3 kali. Tapi Subhan Rabbiyal A'la sekali juga boleh sebenarnya. Itu
Tapi sunnahnya 3 kali. Nah, kalau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli ini dibaca sekali. Kalau misalnya lagi berjamaah, misalnya imamnya belum angkat kepala, belum bangun, diulang-ulang lagi aja. Dan ini bagus ya. Ini bagus karena apa? Karena dia menggabungkan antara tasbih dan istighfar di situ. Digabungkan antara tasbih dan istighfar dalam zikir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ada tasbih, tahmid dan istighfar. Allahumma ighfirli. Digabungkan antara tasbih, tahmid dan istighfar dalam itu bagus, ya. Nah, makanya anjuran ya dianjurkan oleh para ulama kita kalau ada zikir-zikir yang emang dia itu dia variatif, kita baiknya kita coba baca gonta-ganti, jangan monoton. Kita coba gonta-ganti. Ya misalnya ya anak kalau salah sering sampaikan di sini. Misalnya doa istiftah. Doa istiftah itu ada banyak. Doa istiftah itu ada banyak hadirin. Maka kita kalau sholat, kita baca doa istiftah itu kalau bisa gonta-ganti. Jangan dirapal ya. Jangan semua habis baca ini, baca yang itu dalam sholat. Jangan, nggak boleh. Satu-satu pilih. Misalnya kita lagi sholat ini, kita baca doa istiftah yang ini. Nanti sholat yang lain, kita baca yang lain. Kita gonta-ganti. Demikian juga doa ruku sujud ini. Misalnya kita lagi sholat ini, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Nah, nanti sholat yang berikutnya baru kita baca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, kita ganti. Tapi jangan dicampur hadirin, nggak boleh dicampur ya. Misalnya rakaat pertama dibaca subhana rabbiyal azim, tar rakaat kedua dibaca ini, nggak boleh. Ya kata para ulama itu menyelisih sunnah. Ya nggak bisa. Dia kalau dia baca itu satu sholat baca itu semua. Nah kalau dia mau gantian ntar nih sholatnya dibaca ruku sama sujud sama ya. Ruku dan sujud sama bacanya ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dibaca pas ruku, dibaca pas sujud. Ya, demikian juga kalau kita lagi sholat sendiri ya, sholat sunnah, kalau bisa surat-surat yang kita baca itu digonta-ganti ya. Jangan kulhuina terus diulang-ulang. Makanya di antara hikmahnya kita disuruh gonta-ganti itu zikirnya coba yang ini, coba yang itu, surat gantian bagi ini kita gonta-ganti surat yang kita baca. Ini sangat membantu kita bisa fokus khusyuk dalam sholat hadirin. Sangat membantu. Ini salah satu yang membantu kita bisa fokus dalam sholat. Kalau yang kita baca doa istiftahnya itu aja, doa rukunya, sujudnya itu aja, suratnya ya kul huwallah sama inna a'tainakal kautsar, itu jadi bacanya. Udah sholatnya autopilot udah tuh. Awal start tiba-tiba dia assalamualaikum udah selesai ya. Dia lupa dia sama sholat yang dia start dari Allahu Akbar sampai salam, pikirannya kemana, lidahnya otomatis gerak sendiri. Karena apa? Karena dia sudah biasa, itu aja dia baca. Dia sambil pikiran kemana-mana itu masih dia bisa lancar baca. Dan begitu manusia. Dia bisa melakukan itu karena sudah terbiasa, ya. Tapi kalau dia coba gonta-ganti, dia switch bacaannya, nggak mungkin dia bisa begitu, nggak mungkin. Pasti dia fokus. Ini mau coba baca doa istiftah yang ini nanti. Terus misalnya mau ganti-ganti, ini habis Fatihah mau baca surat apa, seperti itu. Nah ini bagus untuk dipraktekkan hadirin, karena ini dia menggabungkan antara zikir, tasbih, tahmid dan istighfar. Ya, bayangin. Ya kita banyak istighfar jadi dalam sholat kita itu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli." Kita awal Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali membaca dalam ruku dan sujud beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian hanya untukmu, ampunilah aku. Ampunilah aku. Dan beliau mengamalkan Al-Quran, kata Aisyah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain masih hadis riwayat Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu nazala alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Yusalli salatan illa da'a aw qala fiha subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhana rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli." Kata Aisyah radhiyallahu taala, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun firman Allah idza jaa nasrullah ketika salat kecuali beliau berdoa dalam salat tersebut subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ini Aisyah yang meriwayatkan. Nabi setelah turun surat itu
Beliau sering sekali dalam rukuk sujudnya membaca zikir tersebut. Ya. Wallah taala alam. Mungkin demikian saja yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membahas surat Al-Kafirun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.